Kalau hari Sabtu libur kan kalau full day kayak mungkin buat teman-teman bisa disiapin dulu nih alat belajarnya biar semakin semangat buat belajar. Kayak biar gak lama-lama lagi, mungkin Kak mulai aja ya, bahas materinya. Buat Kak Caca boleh minta screen. Oke, makasih Kak Caca. Ya, halo semuanya. Mungkin kalau jadi buat ujian atau ulangan gitu. Nah, boleh next slide, Kak. Jadi aku mau kenalan dulu, kenalin semuanya. Nama aku Disa. Aku dari kelas tentang animalia. Ini kita belajar bareng ya. Aku juga mau disclaimer. Oke, maaf ya teman-teman karena jaringan aku lagi kurang stabil. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau misalnya mungkin materi aku ada yang kurang pas atau menurut kalian bukan gitu materinya, boleh uh, cross check aku bilang di kolom chat atau raise hand ya. Oke, boleh next slide Kak Caca. Nah, hari ini kita kita bakalan bahas tentang kingdom animalia. Pertama tentang tingkatan takson animalia, terus ciri-ciri kingdom animalia dan klasifikasi kingdom animalia. Boleh di next slide, Kak. Nah, tingkatan takson animalia ini ada 7 tingkat. Dari urutan atas ke bawah itu biasanya aku ngafalinnya pakai jembatan keledai. Berarti kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Aku biasa ngafalinnya disingkat gitu. Jadi King Vira cari orang paling jenius sedunia. Biar cepat hafal gitu. King Vira cari orang paling jenius sedunia. Nah, kingdom untuk kingdomnya ini adalah animalia. Jadi seluruh kingdom jenis-jenis hewan tuh masuk ke dalam kingdom. Nah, film ini contohnya salah satunya adalah Chordata, di mana animalia ini punya 9 film. Terus buat kelasnya, kelas dari Chordata itu salah satunya adalah mamalia. Nah, mamalia itu adalah hewan yang punya daun telinga dan juga punya kelenjar susu untuk menyusui anaknya gitu. Terus ordonya karnivora berarti hewan tersebut pemakan daging dan familianya itu dari Felidae atau uh, hewan seperti harimau, singa, macam itu gitu. Untuk jenisnya Panthera dan spesiesnya Panthera tigris atau harimau. Nah, semakin ke bawah ini teman-teman bisa lihat kalau misalnya makin ke bawah itu hewan-hewannya semakin sedikit. Jadi tingkatan takson ini gunanya tuh untuk menspesifikasikan hewan-hewan gitu. Nah, yang kalian lihat di sini tuh Panthera tigris itu adalah nama Latin gitu.
Boleh di-slide, Kak. Nah, kita bakal bahas ciri-ciri kingdom Animalia nih. Yang pertama, hewan itu eukariotik atau memiliki membran inti. Terus juga bersifat multiseluler atau memiliki sel banyak. Hewan juga sifatnya heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi hewan ini butuh bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Nah, biasanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya ini dari tumbuhan gitu. Jadi saling bersimbiosis. Untuk ciri selanjutnya yaitu bisa bergerak atau motil. Tapi hewan ini bisa bergeraknya secara aktif, sedangkan kalau misalnya kingdom plantae atau tumbuhan, mereka itu bergeraknya pasif gitu. Jadi itu yang membedakan salah satunya antara hewan dan tumbuhan. Terus animalia ini umumnya secara sebagian besar reproduksinya itu seksual, tapi ada juga yang aseksual. Contoh yang aseksual ini contohnya bertunas dan fragmentasi gitu. Terus hewan juga dia tidak memiliki dinding sel, plastida dan klorofil karena yang punya dinding sel, plastida dan klorofil adalah kingdom plantae. Boleh di next slide, Kak Tata. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi kingdom Animalia. Berdasarkan simetri tubuhnya, kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua, ada simetri radial dan juga ada simetri bilateral. Nah, simetri radial ini biasanya hewannya tuh punya bagian tubuh yang tersusun melingkar. Jadi kalau dipotong, nanti hasil potongannya itu punya potongan bagian yang sama. Contohnya ada di sebelah kanan sini. Jadi bentuknya bentuk potongannya itu bisa melingkar gitu, tapi walaupun melingkar potongannya itu hasilnya sama besar. Nah, contoh filmnya itu adalah Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Nah, untuk simetri bilateral, ini hewannya itu tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Jadi kalau dipotong si hewannya ini akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan kanan. Kalian bisa lihat contoh potongnya di kanan sini. Jadi kalau misalnya pode atau vertebrata. Oke, halo teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena sinyal di tempat aku lagi jelek. Sekarang suaranya udah jelas atau belum ya? Oke, makasih Kak Tata. Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi simetri bilateral itu contoh filmnya adalah latihan mintes,
Helminthes, Annelida, Molucca, Arthropoda, dan Chordata. Nah, nanti untuk penjelasan filmnya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next slide, Kak. Nah, eh, klasifikasi kingdom selanjutnya ada berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Jadi berdasarkan lapisan penyusun tubuh, kingdom animalia ini dibagi jadi dua. Ada hewan diploblastik dan ada hewan triploblastik. Hewan diploblastik, di itu artinya dua. Jadi hewan ini punya dua lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Jadi ektoderm itu lapisan luar dan endoderm ini lapisan dalam. Terus kalau hewan triploblastik itu tri artinya tiga. Jadi hewannya punya tiga lapisan. Selain ektoderm dan endoderm, hewannya punya lapisan namanya mesoderm. Nah, si hewan triploblastik ini nanti lapisan ektoderm bisa berkembang jadi epidermis dan sistem saraf. Kalau mesoderm bisa berkembang jadi jaringan otot dan jaringan lainnya. Kalau endoderm bisa berkembang menjadi usus dan kelenjar pencernaan. Buat gambar ektoderm, endoderm, dan mesodermnya kalian bisa lihat di sini udah aku cantumin. Oke, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh raise hand atau ketik di kolom chat ya teman-teman. Gak usah malu-malu. Boleh dilanjut, Kak. Nah, untuk hewan triploblastik ini dibagi lagi ada jadi tiga berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh. Yang pertama itu aselomata. Jadi aselomata ini hewannya itu tidak mempunyai rongga di antara usus dan tubuh terluarnya. Kalau contoh dari aselomata ini ada dari film Pelatih Helminthes. Contohnya itu cacing pipih. Nah, untuk selanjutnya ada pseudoselomata. Jadi pseudoselomata ini hewannya itu mempunyai rongga dalam saluran tubuh, tapi isinya itu cairan tanpa dibatasi jaringan dari mesoderm. Contohnya dari film Nemati Helminthes. Nah, yang ketiga ada selomata. Jadi selomata ini hewannya tuh punya rongga tubuh. Isinya sama-sama cairan, tapi kalau selomata itu berasal dari ada batasnya. Batasnya itu dari jaringan mesoderm. Contohnya ini dari film Annelida. Buat perbedaan antara aselomata, pseudoselomata, dan selomata bisa kalian lihat lebih detailnya di gambar di bawah sini ya. Boleh di next slide, Kak. Nah, berdasarkan keberadaan tulang belakang, kingdom animalia ini dibagi jadi dua. Ada invertebrata dan juga ada vertebrata. Invertebrata, in itu berarti tanpa ya. Jadi kalau vertebrata itu punya tulang belakang, kalau invertebrata nggak punya tulang belakang. Nah, uh, ciri-cirinya dari invertebrata itu rangkanya exoskeleton. Kalau vertebrata endoskeleton. Exos berarti di luar, skeleton itu artinya tulang. Berarti rangkanya itu ada di luar gitu. Kalau vertebrata di dalam. Alat ekspresinya kalau invertebrata itu buluh malpighi, kalau vertebrata itu ginjal. Untuk sistem sarafnya invertebrata ganglion dan vertebrata otak dan sumsum. Nah, kalau invertebrata ini alat reproduksinya dia bereproduksi secara seksual dan atau aseksual. Kalau vertebrata kebanyakan dia seksual reproduksinya. Nah, kalau alat peredarannya invertebrata ada jantung, darah, dan pembuluh yang sederhana. Kalau vertebrata sama, cuman pembuluhnya itu sempurna. Tuh. Nah, boleh di next, Kak. Nah, dari pembagian berdasarkan tulang belakang tadi, invertebrata itu uh, punya 8 filum. Kita bakal bahas satu persatu. Jadi film yang pertama itu porifera.
Nah, porifera ini bisa disebut juga hewan berpori. Ciri-ciri dari film porifera ini, simetri tubuhnya itu radial. Terus lapisan tubuhnya itu diploblastik. Berarti dia punyanya ektoderm dan endoderm aja. Reproduksinya bisa secara seksual dan juga bisa aseksual. Aseksualnya dengan cara bertunas dan fragmentasi. Terus hewan berpori ini habitatnya biasanya di dasar perairan. Dia tidak punya rongga sejati atau jaringan tubuh, jadi sistemnya itu nggak punya sistem saraf, pencernaan, dan pernapasan. Nah, sistem di dalam tubuhnya ini bekerja hanya melalui aliran atau saluran air yang keluar masuk lewat pori-pori di tubuhnya, seperti yang gambar di bawah ini ya. Nah, pencernaannya itu dilakukan secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Jadi, eh, si porifera ini, kalau misalnya ada air masuk, itu masuknya lewat dari pori-porinya gitu. Dan juga kemudian disaring oleh sel koanosit ini. Jadi fungsi sel koanosit ini, dia menyaring makanan yang terbawa oleh air tersebut, kemudian dicerna oleh si sel koanosit ini dan diedarkan keluar lewat oskulum oleh sel amoebosit. Tuh. Jadi oskulum ini bisa berupa mulut ataupun anusnya porifera. Nah, si porifera ini punya tiga tipe saluran air, yaitu ada askon, sikon, dan leukon. Oke. Nah, boleh di next slide, Kak Caca. Nah, porifera ini dibagi jadi tiga kelas. Ada kelas Calcarea, kelas Hexactinellida, dan kelas Demoscomia. Kalau kelas Calcarea itu, rangka tubuhnya bersifat calcareus, atau stipulanya ini punya kalsium karbonat, atau bisa juga disebut dengan zat kapur. Nah, sebagian besar tipe aliran airnya tadi askonoid. Bentuknya itu silinder. Contoh gambarnya tuh ada yang paling atas ini di sebelah kanan paling atas. Contohnya itu Stipa, Sikon SP, Leukon SP, dan Latrina SP. Nah, untuk kelas Hexatinellida, dia spikulanya itu mengandung banyak benang silikat atau persik. Nah, sebagian besar tipe alirannya itu sikonoid. Bentuknya itu mirip gelas atau corong. Jadi bisa disebut dengan spong gelas. Contohnya ada Euplectella aspergillium, Veronema sp, dan Hyalonema sp. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di tengah ini, yang sebelah tengah. Nah, untuk kelas selanjutnya itu Demospongia. Demospongia ini hewannya bertubuh tulangnya tuh lunak karena dia tuh nggak punya rangka. Jadi kalau punya rangka itu tersusunnya dari serabut-serabut spongin dengan spikulanya dari zat silikat. Beda kalau kelas Calcarea tadi kan spikulanya tuh punya zat kapur gitu. Jadi dia ada rangkanya. Nah, sebagian besar kelas Demospongia ini tipe alirannya leukonoid. Terus bentuk tubuhnya juga tak menentu. Contohnya ada Euspongia sp, Kalispongia sp, dan Spongia sp. Nah, untuk porifera ini punya manfaat juga, teman-teman. Jadi, dari film porifera ini bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Terus, spongia yang mati ini bisa juga dipakai buat alat penggosok kalau kalian lagi mandi gitu. Terus bisa juga sebagai pembersih kaca. Nah, selain itu, porifera juga punya manfaat yaitu dapat menjernihkan air karena si porifera ini bisa menyaring polutan. Tuh, boleh di next slide, Kak. Nah, yang kedua ada film Coelentera. Jadi, film Coelenterata ini bisa disebut juga dengan hewan berongga. Jadi,
Kolos Coelenterata itu ada dua gitu. Ada kolos dari coel kol itu berarti kolos. Kolos itu artinya rongga dan enterata itu artinya usus. Jadi coelenterata itu artinya rongga usus. Rongga usus ini namanya gastrovaskular. Nah, kalau cnidaria ini dia itu dinamain cnidaria karena dia punya sel cnidosit. Cnidosit itu fungsinya sebagai alat penyengah. Nah, ciri-ciri dari film Coelenterata ini, simetri tubuhnya itu radial, reproduksinya bisa aseksual dengan cara metagenesis, dan seksual, hermaprodit. Nah, habitatnya itu di perairan, lapisan tubuhnya diploblastik. Diploblastik itu berarti ada dua lapisan. Lapisan epidermis, fungsinya untuk melindungi tubuh dari bahaya lingkungan, karena si Coelenterata ini dia punya cnidosit tadi yang ada di lapisan epidermisnya. Jadi bisa menyengat musuh-musuh, bisa melindungi tubuhnya. Dan lapisan yang kedua namanya gastroderma. Gastroderma ini berperan dalam proses pencernaan. Nah, pada bagian dalam terdapat sistem pencernaan yang tadi aku bilang namanya gastrovaskular yang berbentuk kantong itu disebut dengan gastrosol. Pada jenis yang bersifat predator atau karnivora, tentakel dilengkapi sel racun atau klidoblas atau sel penyengat. Namanya bisa juga disebut dengan hematosis. Nah, bentuk siklus hidup Coelenterata ini dibagi jadi dua, ada polip dan medusa. Untuk gambar polip dan medusanya bisa kalian lihat di sebelah kanan atas. Jadi polip itu kayak bentuknya lonjong gitu, panjang. Sedangkan kalau medusa itu kayak setengah lingkar gitu. Nah, si polip ini dia nempelnya pada substrat seperti pasir, lumpur, dan juga jenis-jenis terumbu karang. Kalau bentuk tubuhnya tadi yang aku bilang bisa panjang atau berbentuk silindris, dan juga mulutnya itu dikelilingi dengan tentakel. Di mulut yang bagian atas ini ada tentakelnya itu. Nah, polip ini punya dua bentuk, yaitu polip untuk perkembangbiakan yang menghasilkan medusa atau gonozoid, dan polip untuk makan atau gastrozoid. Nah, untuk medusa adalah bentuk yang dapat hidup bebas dan berenang di air. Boleh di next, Kak. Nah, klasifikasi dari Coelenterata dibagi jadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas hidrozoa atau hewan air. Jadi kelas hidrozoa ini sebagian besar dia hidupnya di laut dan beberapa ada di air tawar. Jadi kelas hidrozoa ini ada yang hidup berkoloni dan juga ada yang soliter. Anggota hidrozoa yang hidupnya berkoloni ini punya bentuk tubuh polip dan medusa. Jadi ada polip dan medusa gabung jadi satu tubuh gitu. Contohnya Obelia sp. Gambarnya yang di sebelah kanan atas. Itu contoh Obelia sp. Terus hidrozoa yang hidupnya soliter, bentuk tubuhnya itu cuma polip aja. Jadi nggak ada medusanya, polip aja. Contohnya itu hidra. Nah, yang kedua ada kelas Scyphozoa. Scyphozoa ini bentuk tubuhnya tuh kayak mangkuk. Dan mangkuknya ini transparan. Hidupnya itu di laut. Punya lapisan mesoglea untuk sumber nutrisi si hewan Scyphozoa ini. Pada dauri hidupnya, bentuk medusa ini merupakan fase dominan. Contohnya Aurelia, Aurita, atau ubur-ubur. Terus ada kelas Anthozoa. Jadi kelas Anthozoa ini tubuhnya itu menyerupai bunga. Hidupnya itu di laut sebagai polip. Polipnya bisa soliter atau koloni. Beda dengan hidrozoa. Kalau hidrozoa yang hidupnya soliter itu polip aja. Jadi kalau koloni dia polip dan medusa. Kalau soliter dia polip. Kalau Anthozoa itu soliter atau koloni dia bentuk tubuhnya itu polip.
Nah, kalau kelas Anthozoa ini tubuhnya tersusun atas kalsium karbonat atau zat kapur. Nah, kerangka hewan yang telah matinya bisa membentuk pulau karang. Tentakelnya ini mengandung nematoksis atau sel penyengat tadi. Contohnya itu Acropora sp dan Tubifora musica. Boleh di next, Kak. Nah, film yang ketiga setelah Porifera, Coelenterata ada Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes ini masuk ke dalam golongan Vermes atau cacing. Platyhelminthes punya ciri-ciri simetri tubuhnya itu bilateral, lapisan tubuhnya tripoblastik acelomata. Berarti dia punya 3 lapisan. Acelomata berarti dia nggak punya rongga di antara ususnya itu. Nah, reproduksinya Platyhelminthes ini dia seksual hermafrodit dan aseksual dengan cara fragmentasi. Nah, Platyhelminthes ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Tubellaria atau biasa kita sebut dengan cacing berambut getar. Nah, kelompok cacing ini hidupnya tuh di perairan atau genangan air, sungai gitu. Biasanya cacing ini nempelnya pada bebatuan atau daun yang tergenang air. Contohnya ada tadi cacing planaria dan juga Tricladida. Nah, ini untuk contoh dari cacing planaria. Boleh di next, Kak Tata. Nah, kelas yang kedua ada kelas Trematoda atau cacing isap. Jadi Trematoda ini adalah contoh cacing yang hidupnya parasit pada manusia dan hewan. Parasit itu berarti dia uh, apa sih? Dia tuh namanya tuh bisa merusak gitu, merusak manusia dan hewan. Susah banget katanya. Jadi si trematoda ini mampu menghisap makanan dari inangnya. Nah, cacing dari kelas trematoda ini biasa hidup di dalam hati, paru-paru, usus, tuh. Dan permukaan tubuh dari cacing trematoda ini tidak bersilia. Bersilia itu kayak ada rambut-rambutnya gitu. Tubuhnya ditutupi kutikula, di sekitar mulutnya ada 1 atau lebih alat isap. Gitu. Jadi untuk menghisap nutrisi dari inangnya. Cakar ini dilengkapi dengan gigi kitin. Contohnya ada Fasciola hepatica atau cacing hati dan Digenea sp. Nah, cacing hati ini biasanya daur hidupnya itu lewat atau ada di dalam hati sapi. Jadi dia akan berkembang kalau udah keluar dari feses. Jadi si sapinya itu udah mengeluarkan feses, di dalam fesesnya itu ada cacing hati. Nanti hasil perkembangan si cacing hati ini uh, dia masuk ke siput gitu. Jadi melalui perantara siput untuk berkembang lagi. Jadi apa itu kutikula? Jadi kutikula itu uh, semacam lilin gitu, bentuknya kayak minyak gitu, tubuhnya ditutupi kutikula. Jadi tubuhnya itu dilapisin lapisan namanya kutikula. Kutikula itu kayak kalau kita pegang itu kayak lilin gitu. Oke, lanjut. Jadi cacing hati ini dia daur hidupnya bisa masuk lewat si siput, habis itu dari siput dia keluar keluar itu masuk ke rumput. Nah, kalau si rumputnya ini dimakan sama si sapi, masuk lagi tuh si cacing pitanya ke dalam mulut sapi. Nah, terus-terusan gitu. Jadi cacing pitanya hidup lagi, berulang-ulang lagi daurnya. Nah, untuk kelas selanjutnya itu ada cestoda. Cestoda ini disebut juga cacing pita. Nah, cacing pita ini memiliki tubuh berbentuk pipih. Jadi panjangnya itu menyerupai pita. Cacing ini merupakan endoparasit. Jadi trematoda dan cestoda ini merupakan cacing parasit. Nah, tubuh cacing cestoda ini terdiri dari segmen-segmen. Nah, setiap segmennya disebut proglotit. Contoh segmennya nih kalian bisa lihat. Segmen tuh kayak ke belah-belah gitu. Kayak lipetan-lipetan gitu.
Uh, contoh gambarnya kalian bisa lihat di sebelah kanan. Nah, cacing Tesoda ini punya kepala. Kepalanya namanya scolex. Di scolexnya ini terdapat kait-kait atau rosellum yang tersusun dari bahan chitin. Pada scolex juga terdapat 4 buah pangkisap untuk melekat pada dinding itu. Contohnya itu Taenia saginata dan Taenia solium. Cacing Taenia saginata itu dia menginfeksi sapi. Kalau cacing Taenia solium dia menginfeksi babi gitu. Boleh di next Kak Caca. Oke, aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ketik di kolom chat nih kayak teman kalian atau boleh raise hand. Oke, kita lanjut ke film yang keempat yaitu Nematelmintes. Jadi Nematelmintes ini simetri tubuhnya itu bilateral. Lapisan tubuhnya triploblastik pseudosolomata. Triploblastik berarti 3 lapisan, pseudosolomata berarti rongganya itu dia ada cairan tapi cairannya bukan dari jaringan mesoderm. Reproduksinya secara seksual, terus mempunyai bentuk tubuh silindris dan bulat panjang. Cacing Nematelmintes ini hidupnya bebas dalam tanah dan air, atau ada juga yang parasit pada tanaman dan manusia. Cacing ini bisa ditemukan di darat, air tawar, dan air laut. Contoh dari cacing Nematelmintes adalah Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, dan juga Oxyuris vermicularis atau cacing kremik. Jadi si Oxyuris vermicularis ini dia tuh bisa menyebabkan gatal-gatal pada anus kita. Terus kalau cacing Wuchereria bancrofti atau cacing rambut, dia itu adalah salah satu cacing yang bisa menyebabkan penyakit namanya penyakit kaki gajah. Nah, tubuh cacing ini tertutup oleh lapisan kutikula. Seperti tadi ya, lapisan kutikula itu lapisannya kayak lilin gitu, licin, yang berfungsi melindungi tubuh dari pencernaan manusia. Nah, kalau perbedaan antara cacing betina dan cacing jantan Nematelmintes itu, kalau cacing betina dia tubuhnya itu ujungnya lurus. Jadi cacing betina tuh yang digambar sebelah kanan, ujungnya tuh lurus. Kalau cacing jantan tubuhnya itu melengkung, di ujungnya ini dia melengkung gitu. Nah, cacing ini hanya berkembang secara seksual seperti yang tadi aku bilang tadi. Reproduksinya seksual. Boleh di next Kak. Bisa di next Kak Caca. Nah, selanjutnya film yang kelima adalah Annelida. Jadi Annelida ini lagi-lagi masuk ke golongan Karmas atau cacing. Ciri-cirinya itu mempunyai simetri tubuh bilateral. Lapisan tubuh triploblastik celomata. Triploblastik seperti yang aku bilang tadi, 3 lapisan. Celomata berarti dia berongga dan rongganya itu ada cairan. Cairannya itu ada batas dari jaringan mesoderm. Reproduksi cacing Annelida ini seksual, tubuhnya dilapisi kutikula. Nah, cacing Annelida ini dikelompokkan menjadi 3 kelas. Ada kelas Polychaeta, Oligochaeta, dan kelas Hirudinea. Nah, untuk kelas Polychaeta itu tubuhnya ditutupi banyak rambut. Jadi poli itu artinya banyak, kalau oligo itu artinya dikit. Jadi kalau Polychaeta itu banyak rambut dan memiliki parapodia untuk bergerak. Contohnya ada Eunis atau cacing palolo dan juga ada Lycidius atau cacing wawo. Contohnya nih gambar yang A. Nah, selanjutnya ada kelas oligochaeta. Oligo artinya sedikit, chaeta artinya rambut. Jadi, kelas ini punya sedikit rambut dan tidak memiliki parapodia. Contohnya itu ada Prekeretima dan Tubivax.
Nah, yang terakhir ada kelas Hirudinea. Jadi kelas Hirudinea ini dia nggak ditutupi rambut dan juga nggak ditutupin, nggak memiliki parapodia. Jadi parapodia itu dia podos itu kan artinya kaki. Jadi parapodia ini fungsinya itu untuk bergerak. Nah, yang kalau di gambar A ini kan ada garis-garisnya itu ya di cacing-cacingnya ini. Nah, itu parapodia untuk bergerak. Tuh. Nah, oke kita lanjut ya. Tadi aku ke distrik sama pertanyaan. Terus contoh dari kelas Hirudinea ini adalah Haemapdipsa javanica, kaupacet, dan Hirudo medicinalis atau lintah. Nah, uniknya di kelas Hirudinea ini, jadi si hewannya ini dia punya zat anti koagulan atau zat anti pembekuan darah. Si lintah itu kan dia tuh bisa menghisap darah dari tubuh manusia ya, dia bisa nempel di kulit manusia. Nah, dia itu bisa mengeluarkan namanya hirudin dan juga zat antikoagulan. Isinya tuh, jadi si manusia yang ditempelin sama si lintah ini nggak kerasa kalau si lintah ini lagi ngambil atau lagi nyedot darahnya si manusia tersebut. Gitu. Nah, manfaat dari cacing annelida ini untuk cacing tanah, dia bisa menggemburkan tanah. Jadi bisa membuat tanahnya itu jadi subur. Nah, untuk manfaat dari kelasirudin atau si lintah dan pacen ini, dia bisa sebagai terapi kesehatan. Tapi selain itu juga kalau misalnya dia nggak punya penyakit si penderitanya ini, kalau si lintah ini terus-terusan menghisap darahnya akan menimbulkan penyakit, contohnya penyakit kekurangan darah. Oke, boleh di next Kak. Nah, yang keenam ada filum moluska. Jadi moluska ini bisa disebut juga hewan lunak. Ciri-cirinya yaitu simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuhnya triploblastik, reproduksinya secara seksual, hewannya itu hidup di laut, air tawar, atau di darat. Nah, tubuh moluska ini dia tidak bersegmen, tetapi dia punya cangkang. Namun, nggak semua hewan dari moluska ini punya cangkang. Nah, cangkang hewan ini terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur, tetapi ada pula moluska yang tidak punya cangkang, seperti yang aku bilang tadi. Terus antara tubuh dan cangkangnya itu terdapat mantel. Nah, alat gerak hewan ini berupa kaki untuk merayap atau untuk menangkap mangsa. Nah, filum moluska ini dia punya 3 kelas. Ada kelas gastropoda, bivalvia, dan juga cephalopoda. Seperti namanya gastropoda. Gastropoda itu gastro artinya perut, poda artinya kaki. Jadi perutnya itu sebagai kakinya dia. Contohnya itu siput. Siput kan jalannya pakai perut gitu ya, gini. Nah, si gastropoda ini dia pada ujung tentakelnya terdapat mata. Fungsinya untuk membedakan gelap dan terang. Terus kalau tentakel panjang tadi itu mata. Kalau tentakel pendek tadi fungsinya sebagai alat peraba atau pembau. Nah, kelas selanjutnya itu ada cephalopoda. Cephal artinya kepala, poda artinya kaki. Jadi cephalopoda itu uh, kakinya ada di bagian kepala, nyatu sama si kepalanya. Contohnya itu ada cumi-cumi, ada gurita, ada sotong, terus ada kelas bivalvia. Bivalvia ini nama lainnya itu adalah pelesipoda. Nah, bivalvia, bi itu kan artinya dua, valve itu kayak katup gitu. Jadi bivalvia ini dia punya 2 katup.
Kayak si kerang nih, kerang, tiram contohnya. Tuh. Nah, aku balik lagi ke kelas gastropoda. Jadi kelas gastropoda ini dia ada yang bercangkang dan ada yang tidak bercangkang. Yang bercangkangnya ini contohnya bekicot tadi siput. Kalau yang tidak bercangkangnya, nah, contohnya Derokeras reticulatum dan Milax gagates. Gitu. Boleh di next, Kak. Nah, eh, ini film yang ke-7 ya, berarti kita kurang satu lagi film. Nah, untuk film dari Echinodermata. Echinodermata ini bisa dibilang juga sebagai hewan berkulit duri. Jadi ciri-cirinya simetri tubuhnya itu bilateral kalau fasenya larva. Dan kalau fasenya dewasa, dia simetri tubuhnya radial. Untuk lapisan tubuhnya dia triploblastik, lagi-lagi mempunyai 3 lapisan. Dan reproduksinya bisa secara seksual ataupun aseksual dengan cara fragmentasi. Nah, rangka tubuh hewan ini terdiri atas lempeng-lempeng kapur karena epidermisnya ini diperkuat oleh kepingan kapur atau namanya osikula. Di epidermisnya juga ada duri-duri. Nah, ciri lainnya yaitu mesodermisnya mengandung endoskeleton yang dapat digerakkan dan terikat lempengan calcareus. Hewan ini, hewan Echinodermata ini, dia bergerak menggunakan kaki pembuluh atau kaki ambulakral. Tapi ada satu kelas Echinodermata yang sudah bergerak menggunakan kaki ambulakral. Nah, si Echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas. Ada kelas asteroida, echinoida. Oh, untuk kelas asteroidea, dia mempunyai bentuk tubuh itu seperti bintang. Makanya contoh dari kelas asteroidea ini bintang laut. Terus seluruh permukaan tubuhnya itu ditutupi oleh kulit duri. Dan juga tubuh dari asteroidea ini dilengkapi dengan pedicelaria yang fungsinya untuk menangkap mangsa, melindungi permukaan tubuh dari benda asing dan melindungi papila atau intang halus. Nah, untuk kelas dari Echinoidea itu dia mempunyai kulit yang seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh duri. Jadi kayak landak gitu, tubuhnya tuh ditutupin sama duri-duri. Tapi si kelas Echinoidea ini nggak punya lengan dan kaki. Maksudnya tuh kakinya itu dia pendek gitu. Jadi nggak punya lengan dan kakinya pendek. Contohnya tadi landak laut. Yang kelas selanjutnya ada Oviuroidea. Contohnya yaitu bintang ular. Nah, bintang ular. Jadi dia tuh bentuknya seperti bintang, tapi tangan-tangannya tuh panjang kayak ular gitu. Nah, kaki amburaklarnya ini berupa tentakel yang dilengkapi ampula. Ampula itu alat isap dan juga alat sensorik atau alat peraba gitu ya, sensorik peraba. Nah, tentakel dari si kelas Oviroidea ini berguna untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Untuk kelas selanjutnya yaitu Holoturoidea. Holoturoidea ini bentuknya seperti bunga lili. Jadi bisa dinamakan dengan lili laut. Nah, hewan ini punya lengan yang panjang dan jumlahnya itu biasanya 5 atau kelipatan 5. Nah, lengan si maaf yang lili itu berarti kelas Crinoidea. Kan tadi di sini Crinoidea artinya contohnya yaitu lili laut. Jadi bentuknya itu kayak bunga lili gitu. Dia tangannya ini punya 5 atau kelipatan 5. Contohnya ini yang paling bawah sebelah kanan, Crinoidea. Terus hewan Crinoidea ini dia itu nggak punya kaki amburakral dan ampula atau alat isap tadi. Jadi
salah satu kelas dari Echinodermata yang nggak punya kaki ambulakral itu si kelasnya Crinoidea atau lili laut. Gitu. Nah, si lili laut ini dia biasanya hidupnya di laut dengan cara nempel di dasar laut gitu, di barisan koral dan juga membentuk taman laut. Nah, untuk kelas yang terakhir yaitu kelas Holoturoidea. Nah, contohnya itu ada hewan keripang. Jadi si Holoturoidea ini biasa juga kita sebut dengan timun karena bentuknya ini karena kayak timun gitu. Terus si Holoturoidea ini dia sebenarnya nggak berdiri dan biasanya dia mengubur diri di dalam lumpur atau pasir. Nah, saat tersentuh nih, kalau kita sentuh jari pangnya itu, dia tuh tubuhnya bakalan mengkerut. Tuh. Jadi, salah satu contoh dari kelas Holoturoidea adalah teripang. Boleh di next, Kak. Nah, ini adalah film terakhir dari kelompok invertebrata, yaitu film arthropoda. Nah, film arthropoda ini dia dibagi jadi 4 kelas, yaitu ada kelas Crustacea, Insecta, Arachnida, dan Myriapoda. Nah, si Myriapoda ini dia dibagi lagi jadi 2 ordo. Ada Chilopoda dan Diplopoda. Pertama, nah, pertama aku mau bahas tentang Crustacea. Jadi, Crustacea ini contohnya itu adalah hewan udang-udangan atau kepiting. Nah, dia tuh segmentasi itu maksudnya pembagian tubuh. Jadi bentuk si Crustacea atau udang-udangan ini dia CP itu sefal dan torak. Sefal itu artinya kepala, torak itu artinya dada. Jadi antara kepala sama dadanya itu nyatu. Terus dia juga punya A itu artinya abdomen. Jadi pembagian tubuh dari udang-udangan ini ada kepala dan dada yang menyatu, serta ada perut. Nah, jumlah kaki dari Crustacea ini 5 pasang. Crustacea ini ekspresinya menggunakan kelenjar hijau dan mempunyai antena sebanyak 2 pasang. Respirasinya menggunakan insang dan lubang kelamin itu namanya gonopod. Reproduksinya secara seksual dan biasanya habitatnya di air. Untuk peredaran darahnya, peredaran darah tertutup. Jadi maksud peredaran darah tertutup itu dia di dalam gitu, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk kelas selanjutnya yaitu kelas insekta. Jadi kelas insekta ini biasa kita kenal juga dengan kelas serangga. Kelas serangga ini mempunyai pembagian tubuh antara kepala, dada, dan perut itu uh, punya batasan yang jelas gitu antara sefal atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Nah, si insekta ini punya kaki sebanyak 3 pasang dan ekspresinya menggunakan bulu malfigi. Antenanya itu 1 pasang dan respirasinya menggunakan trakea dan spirakel kalau di perut. Nah, untuk lubang kelaminnya namanya spermateka dan ovipositor. Terus reproduksinya bisa secara seksual atau aseksual. Nah, habitatnya itu ada yang di darat ataupun di air. Dia peredaran darahnya terbuka. Untuk kelas selanjutnya yaitu arachnida. Jadi arachnida ini contohnya itu ada laba-laba dan kalajengking. Nah, si arachnida ini punya pembagian tubuh antara kepala, dada, dan perut itu sama seperti kayak kelasnya Crustacea atau udang-udangan. Gitu. Nah, jumlah kakinya si arachnida ini 4 pasang. Dia ekspresinya itu menggunakan kokte. Dia nggak punya antena juga. Dan bernafasnya itu
menggunakan paru-paru buku. Untuk lubang kelaminnya itu gonopod namanya, sama seperti krustasea, dan dia reproduksi atau berkembang biak secara seksual. Habitatnya di darat dan mempunyai peredaran darah terbuka. Nah, untuk kelas yang terakhir yaitu kelas Myriapoda. Kelas Myriapoda ini ada dibagi jadi dua ordo, ada Chilopoda dan Diplopoda. Kalau Chilopoda ini dia punya satu pasang kaki pada tiap ruasnya. Kalau si Diplopoda dia punya dua pasang kaki di setiap ruas tubuh. Sekali lagi di itu kan dua, jadi ingat aja kalau Diplopoda itu punya dua pasang di setiap ruas. Kalau Chilopoda dia punya satu pasang di setiap ruas kakinya. Nah, untuk pembagian tubuhnya, dia nggak punya dada, jadi cuma ada kepala dan perut. Untuk ekspresi, menggunakan bulu gigi dan antenanya berjumlah satu pasang. Untuk pernapasannya menggunakan trakea dan spiraka pada abdomen. Dia reproduksinya secara seksual dan hidup di darat. Peredaran darah dari Myriapoda ini terbuka. Selain dari jumlah kaki, Chilopoda dan Diplopoda itu bisa kita bedain dari cara dia makan. Kalau Chilopoda ini dia termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Sedangkan Diplopoda ini dia termasuk ke dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Bisa di next, Kak. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyain atau kurang jelas, atau mungkin menurut teman-teman dari apa yang tadi aku udah ajarin, ada beberapa hal yang salah, boleh banget untuk koreksi dan bilang ke aku di kolom chat atau boleh raise hand juga. Karena pembahasan materinya udah selesai, kita bakal lanjut ke latihan soal. Tapi sebelum lanjut ke latihan soal, boleh istirahat dulu, mungkin selama 3 menit. Aku balik lagi jam 23.07 berarti. 20.37 kita lanjut ke bahas soal. Teman-teman boleh minum dulu atau kalau mau ke toilet. Halo, Kak, ini lagi ngapain ya? Ini lagi belajar bareng gitu. Sekarang boleh istirahat dulu ya, nanti kita latihan soal.
Oke, karena udah menunjukkan pukul 20.37, kita lanjut ke pembahasan soal. Jadi di sini ada contoh soal dari SBMPTN tahun 2014. Planaria merupakan anggota pelatih Helminth yang dapat dijadikan bioindikator lingkungan perairan. Sebab planaria bersifat karnivora dan banyak dijumpai pada perairan yang tercemar limbah domestik. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ada soal kayak gini tapi nggak dikasih opsi jawaban, jadi cara jawabnya itu tetap ada opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Cuman uh, biasanya soal ini opsinya itu kayak selalu seperti itu. Jadi kalau opsi A itu uh, pernyataan satu, pernyataan dua ini benar dan juga berhubungan. Kalau uh, option B itu pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, tapi dia nggak menunjukkan uh, suatu statement yang berhubungan gitu. Jadi tidak berhubungan. Yang C itu kalau pernyataan satu benar dan pernyataan duanya salah. Kalau yang B pernyataan satunya salah dan pernyataan duanya benar. Kalau yang E itu dua-duanya salah. Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu jawabannya, boleh ketik di kolom chat. Aku hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh di next Kak Caca. Nah, jadi jawabannya itu C. Kenapa sih C? Karena untuk pernyataan satu tadi benar banget karena planaria itu kan tadi merupakan contoh dari uh, film pelatih Helminth. Jadi planaria ini bisa dijadikan bioindikator lingkungan perairan. Tapi pernyataan dua itu salah karena planaria ini dia sifatnya karnivora tapi dijumpainya pada perairan yang bersih, bukan perairan yang tercemar limbah domestik. Jadi jawabannya C, pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah. Boleh di next Kak ke soal selanjutnya. Nah, di sini tipe yang sama ada soal dari SBMPTN tahun 2013. Soalnya Anthozoa merupakan anggota Coelenterata. Coelenterata tadi itu hewan yang berongga yang berperan penting sebagai sumber pakan utama ikan di laut dalam. Sebab Anthozoa merupakan hewan yang hidup menempel di substrat dasar perairan dan membentuk anemon laut. Mungkin teman-teman bisa pikir dulu jawabannya apa, sambil aku tulis lagi ya opsinya di kolom chat. Oke. Jadi tipe soal kayak gini ini bukan cuma ada di SBMPTN, tapi ada juga di ujian mandiri kayak UMGM atau enggak SIMAK UI. Oke, boleh langsung di next aja Kak jawabannya. Nah, ternyata jawabannya itu D. Pernyataan satunya salah dan pernyataan duanya itu benar. Kenapa salah? Karena Anthozoa ini emang betul dia masuk ke dalam anggota Coelenterata.
tapi bukan sebagai sumber pakan utama ikan di laut dalam, tapi sebagai pembentuk ekosistem di laut dalam. Nah, untuk pernyataan duanya udah benar, jadi si Anthozoa ini hidupnya menempel di substrat dasar perairan, kayak pasir gitu, dan membentuk anemon laut. Oke, boleh di next Kak Caca. Di sini ada contoh soal UM-UGM tahun 2010. Soalnya yaitu alat untuk mempertahankan diri dan melumpuhkan mangsa yang dimiliki oleh Cnidaria disebut dengan, tadi aku udah sempat bilang kalau Cnidaria ini dia punya alat penyengat nih. Alat penyengat itu fungsinya untuk melumpuhkan mangsa dan bisa sebagai pertahanan diri. Nah, nama lain dari alat penyengatnya itu kira-kira apa nih? A. Cnidoblas, B. Nematoris, C. Gonozob, D. Choanosid, E. Gastrozoid. Aku hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, mungkin teman-teman uh, masih malu-malu untuk jawab. Boleh di next Kak buat jawabannya. Masih belum keganti Kak Caca. Oke, udah. Nah, jadi jawabannya itu Cnidoblast. Karena tadi aku udah sempat bilang ya, kalau Cnidoblast itu dia merupakan sel penyusun tubuh porifera nematosis yang ada di kelasnya Anthozoa. Jadi Cnidoblast ini sebagai alat penyengat gitu. Nah, kalau misalnya tadi di opsi kan ada tuh uh, gonozoid dan gastrozoid. Tadi juga sempat aku singgung di uh, contoh kelas dari Coelenterata. Dia itu kan bentuknya tuh polip, contoh dari Obelia, polip dan medusa. Nah, kalau gonozoid itu dia fungsinya untuk reproduksi dengan membentuk medusa. Nah, kalau gastrozoid itu fungsinya untuk mencerna makanan. Jadi udah beda film dan juga udah beda fungsi ya dari soal yang diminta. Terus kalau konosit itu dia adalah sel penyusun dari film porifera. Jadi konosit itu alat pencernaan yang fungsinya untuk menyaring air yang masuk ke dalam tubuh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, airnya itu masuk lewat pori-pori, kemudian disaring nih sama si sel koanosit. Nah, kalau udah disaring, makanannya itu ditangkap oleh flagella, terus dicerna dulu sama koanosit, habis dicerna, diedarin sama sel amoebosit. Gitu. Boleh di next Kak ke selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal dari ujian mandiri UGM lagi di tahun 2004. Soalnya yaitu struktur berikut yang merupakan bagian dari daur hidup hidrozoa atau cnidaria dan mampu menghasilkan gamet adalah yang A. Gemulai, B. Planula, C. Polip, D. Medusa, dan E. Tunas. Di sini kata kuncinya itu ada di daur hidup hidrozoa, film Cnidaria, dan mampu menghasilkan gamet. Kira-kira apa ya? Mungkin Kak Tata boleh di next. Nah, ternyata jawabannya adalah Medusa. Jadi di Cnidaria ini kan dia bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau seksualnya ini oleh Medusa yang menghasilkan gamet dan aseksualnya ini dengan cara bertunas, yaitu yang dilakukan oleh si polip. Jadi daur hidupnya si Obelia ini atau dari film Cnidaria
yang kelas hidrozoa, awalnya itu kan dia bentuknya itu polip gitu. Terus polipnya ada yang untuk reproduksi. Jadi si polip ini berubah jadi bertunas dari medusa. Terus medusanya ini dia eh, melakukan pembelahan sel dengan cara meiosis dan juga reproduksi secara seksual. Jadi reproduksi seksual itu bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian uh, terjadi pembuahan atau fertilisasi jadi zigot dan berkembang menjadi larva planula, kemudian jadi polip dewasa dan polip dewasa ini akan berkembang lagi dan bertunas menjadi polip yang bisa untuk mencari makan. Tuh. Boleh di next Kak Caca. Oke, ini ada soal terakhir sebagai soal penutup kita untuk belajar hari ini, yaitu ada soal dari Mandiri UI atau SIMAK UI. Jadi soalnya cacing yang mampu menghisap darah dan menghasilkan zat antikoagulan adalah ciri dari hewan yang terdapat pada yang A. Hirudinea, B. Tubellaria, C. Oligochaeta, D. Trematoda, dan E. Polychaeta. Ini tadi aku udah sempat bahas juga nih di live class tadi. Mungkin teman-teman uh, bisa dipikirin jawabannya. Kalau misalnya belum berani bilang di kolom chat, boleh dipendam sendiri aja. Nanti kita spill jawabannya. Jadi kata kuncinya ini mampu menghisap darah dan menghasilkan zat antikoagulan. Ini sih udah pasti contohnya itu adalah si pacet ataupun lintah ya. Jadi pacet atau lintah itu masuk ke kelas yang mana nih di antara limfos ini? Mungkin bisa di next Kak. Iya, jadi ini Polychatting nanya nih zat antikoagulan. Jadi zat antikoagulan itu adalah zat yang nggak bikin pembekuan darah. Jadi biar si lintahnya ini bisa nyedot si darahnya manusia itu, dia mengeluarkan zat antikoagulan biar darahnya itu nggak terjadi pembekuan. Jadi bisa dihisap sama si lintah terus menerus. Tuh, boleh di next Kak. Nah, jadi tadi aku udah bilang jawabannya itu lintah. Lintah itu termasuk ke dalam kelas Hirudinea. Hirudinea itu adalah salah satu kelas dari film Annelida. Nah, aku review sedikit. Jadi, kelompok cacing-cacingan itu ada tiga. Ada pelatih Helminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Pelatih Helminthes ini disebut juga cacing pipih, kalau Nemathelminthes cacing gilik, dan Annelida itu cacing gelang. Nah, Nemathelminthes itu dia kebanyakan kelompoknya kelompok parasit. Jadi bisa menyebabkan penyakit. Contohnya ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Jadi cacingnya ini nempel di dinding itu. Nah, untuk film pelatihan Mintes ada kelas Tubellaria, contohnya Planaria, dan kelas Trematoda, contohnya cacing daun atau Fasciola, dan kelas Cestoda atau cacing pita. Nah, untuk film Annelida ada tiga kelas juga, ada Polychaeta, poly artinya banyak, chaeta artinya rambut, jadi memiliki rambut yang banyak. Terus Oligochaeta, oligo artinya sedikit, chaeta artinya rambut, jadi punya sedikit rambut. Dan Hirudinea, Hirudinea itu nggak punya rambut sama nggak punya alat gerak itu. Nah, si hirudinea ini bisa menghasilkan hirudin atau zat antikoagulan dan juga zat anestesi atau bius. Jadi si lintah tadi yang nempel di tubuh kalian atau biasanya di kaki, dia bakalan ngeluarin si hirudin ini atau zat antikoagulan biar darah kalian tuh nggak mengalami pembekuan, jadi si lintah bisa ngisap terus, dan juga si lintah ini ngeluarin si bius ini atau zat anestesi. Jadi
seolah-olah si manusia itu nggak sadar kalau dia tuh lagi disedot darahnya sama si lintah tuh. Nah, mungkin dari sini, dari 5 soal tadi, apakah ada teman-teman yang masih kurang paham? Boleh raise hand atau ketik di kolom chat aja langsung. Kalau nggak ada, boleh di next slide, Kak. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini sampai situ dulu. Untuk pembahasan tentang vertebrata dan satu film lagi yaitu Chordata. Jadi vertebrata itu masuk ke dalam film Chordata, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau belajar bareng. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terus ujiannya lancar, lolos SNBP atau SNBT. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa terwujud. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau nanya-nanya, mungkin tentang kehidupan kuliah atau lain-lain bisa DM aku di Instagram namanya Bisasa atau di Twitter namanya Sumedik. Makasih banyak teman-teman. Mungkin teman-teman boleh isi nih link feedbacknya buat aku biar bisa semakin baik lagi untuk belajar bareng sama teman-teman ke depannya. Untuk link feedbacknya udah dikirim sama Kak Caca di kolom chat. Teman-teman boleh isi ya. Makasih banyak teman-teman. Sama-sama, Cizi. Makasih ya. Kalau teman-teman udah ngisi feedbacknya, teman-teman boleh leave dari Zoom ini. Mungkin teman-teman masih ada kegiatan yang lain. Oh iya, kalau teman-teman mau link PPT-nya, bisa aku kirimin di Zoom ini. Atau teman-teman boleh banget lihat IG-nya Amatoris. Kalian ketik aja Amatoris, nanti di situ banyak info-info. Halo, quick chatting. Oh ya. Nah, untuk PPT-nya kalian bisa klik link di bio-nya Amatoris. Di situ ada link Google Drive. Kalian bisa download aja. Jangan lupa join live class yang lain ya, teman-teman. Semoga ujiannya lancar. Makasih banyak. Aku tutup ya untuk belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Selamat malam.